Yoho, ketemu lagi dengan saya. Kali ini problem utamanya yaitu kita akan melakukan penggantian brake pad bagian belakang pada kendaraan Avanza ataupun Veloz tipe terbaru yang sudah memakai EPB atau Electric Parking Brake. Oke, ayo kita lakukan penggantiannya. Jadi sedikit peringatan, pastikan dulu tonton video ini sampai selesai dulu sebelum Anda praktek sendiri untuk mengganti brake pad bagian belakangnya. Karena kenapa? Soalnya di bagian akhir nanti akan ada sedikit kisi-kisi atau peringatan-peringatan tertentu yang kiranya jika diabaikan ya ada sedikit problem nanti. Oke. Kali ini kita akan setting EPB-nya rilis dulu atau terlepas dulu sehingga bisa dipres. Kalau tidak bisa rilis dan langsung dipres maka sudah tentu dia itu berat dan juga akan merusak komponen. Yang kita lakukan sekarang adalah perilisan secara manual. Sedangkan sebenarnya masih ada satu lagi cara perilisan EPB-nya yaitu menggunakan scanner. Tapi berhubung kali ini tidak ada scannernya, ya kita lakukan secara manual aja. Kenapa harus dipastikan kedip perlahan, yaitu berarti kondisinya kan sudah terlepas jadi boleh dipres. Kalau belum berkedip perlahan berarti secara otomatis kan motornya masih bekerja kan, dan kalau dipres malah bahaya, bisa merusak komponen. Lakukan pengepresan sampai mentok agar nanti pada saat pemasangan brake padnya mudah. Yowes pasang, oke enak. Apa lagi? Ya bapak noce enak tuh. Juga enak pancen. Dilatih ya. Selanjutnya kita rapikan silkitnya agar nanti tidak terjepit brake pad. Bisa rapi, cok. Mak bleng. Mak bleng. Ya, enak. Enak tante. Bisa. Tak terus bet, kon kotor nggo tanganmu. Aku ngetrek ae, Ya, pasangin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggantian brake pad belakang yang menggunakan EPB. Yang pertama, pastikan pada saat setting atau perilisan EPB, brake pad belakang itu masih terpasang ya. Karena kalau sudah dilepas dan dilakukan setting pelepasan atau rilis EPB tersebut, maka secara otomatis brake pad piston itu akan keluar tertekan oleh motornya. Jadi kalau masih terpasang dia kan masih tertahan oleh disc brake-nya kan, dan itu paling penting saya rasa. Lalu yang kedua yaitu ketika setting atau rilis EPB-nya itu sudah berhasil, dalam artian kedipnya sudah perlahan, itu kunci kontak itu tetap harus on ya, dan jangan dimatikan. Karena kalau dia itu dimatikan maka setting atau rilis EPB-nya itu ibaratnya kayak di cancel atau dibatalkan. Jadi posisi kunci kontak tetap on dan lampu dari EPB atau lampu parkingnya itu tetap berkedip, dan itu bisa dilakukan pengepresan sampai selesai, tetap tidak boleh dimatikan.
Ketika proses penggantian brake pad belakang sudah selesai, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita off-kan kunci kontaknya, kemudian kita injak-injak pedal remnya, selanjutnya kita nyalakan mesinnya, dan lalu kita mainkan EPB-nya ya. Kita lock, terus unlock, kita lock dan unlock lagi biar EPB-nya bekerja normal. Dan juga selanjutnya kita lihat minyak remnya cukup apa enggak. Kalau tidak, kita tambah aja. Kalau kelebihan, kita sedot. Dan satu lagi yaitu dari awal saat setting rilis EPB-nya sampai pengepresan brake pad dan sampai selesai, jangan sekali-sekali menekan pedal rem. Pedal rem boleh ditekan ketika brake pad belakang sudah terpasang, lalu kunci kontak sudah off. Nah, itu pedal rem boleh ditekan ataupun dimainkan. Itulah tadi sekilas cara penggantian brake pad belakang yang pakai mode EPB. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan dan terima kasih.